Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kus, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Heru. Apa kabarnya Pak Kus? Alhamdulillah. Ya, Baik. sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak menyempatkan diri pada kesempatan kali ini. Untuk kegiatan kali ini adalah kegiatan pasca observasi ya Pak, menindaklanjuti kegiatan sebelumnya yaitu kegiatan pra-observasi dan observasi. Mungkin kita nantinya kedepannya kita akan ngobrol-ngobrol santai aja Pak ya, dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE? Yang pertama saya cukup senang juga dapat ilmu baru sehingga bisa saya kembangkan dalam pembelajaran saya sehari-hari gitu Pak Heru. Oh, berarti Bapak merasa senang gitu Pak ya? Ya, senang. Ya. Menurut Bapak sendiri, bagaimana performa Bapak ketika melakukan pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE? Untuk materi kemarin, alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun siswa-siswa itu ada sedikit kurang dalam melakukan gerakan-gerakan yang ingin saya sampaikan. Jadi materi apa itu Pak? Materi yang saya sampaikan itu materi mengenai permainan sepak bola, menendang dengan kaki bagian dalam. Apa yang menjadi alasan Bapak menilai seperti itu Pak? Karena dari awal sebelum pengelompokan saya coba dengan gerakan-gerakan yang sederhana. Sebagian besar anak-anak itu kemampuannya sedang ke bawah gitu, sehingga hampir sebagian besar, sehingga untuk mengelompokkan anak agak kesulitan gitu, kesulitan gitu. Jadi Bapak merasa kesulitan ketika mengelompokkan anak gitu Pak ya? Ya. Jadi dalam pembicaraan kali ini apa yang Bapak inginkan? Maksudnya apa yang Bapak harapkan nantinya ke depan gitu Pak? Dalam pembicaraan kali ini. Untuk selanjutnya yang akan datang, kalau bisa itu ya bisa membuat kelompok-kelompok lebih cepat gitu dari awal, sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini akan bisa berjalan dengan baik. Selain itu Pak, selain pembelajaran berdiferensiasi, seperti misalkan PSE, apa yang Bapak harapkan? Untuk PSE saya di FPP-nya itu saya menyampaikan mengenai kerjasama, terus empati dan fokus. Terutama dalam kegiatan kemarin itu sedikit agak kurang saya untuk menyiapkan anak untuk fokus gitu. Jadi saya kurang fokus. Jadi saya agak kurang menekankan atau kurang mengulang-ulang agar anak tidak fokus. Saya fokus ke materi pembelajaran, kurang ke fokus anak gitu. Jadi yang Bapak harapkan nantinya? Saya pada setiap jeda gitu kembali mengingatkan anak agar fokus dalam pembelajaran gitu. Jadi yang Bapak harapkan nantinya Bapak bisa cepat mengelompokkan anak, kemudian anak-anak selalu fokus dalam pembelajaran Bapak gitu Pak? Ya. Menurut Bapak sendiri, bagaimana cara mengelompokkan anak? Cara Bapak itu seperti apa mengelompokkan anak? Sebelum pembelajaran masuk ke inti, saya mulai dengan pra-inti untuk melihat kemampuan anak gitu. Sehingga nanti akan saya bagi kelompok anak dan kelompok yang mahir, kelompok yang sedang, dan kelompok yang agak kurang. Untuk kemarin itu sebagian besar anak rata-rata kemampuannya, sehingga kelompok-kelompoknya agak sulit untuk dibentuk gitu, karena kemampuan anak hampir sama atau kemampuannya kurang sedang ke bawah gitu Pak. Jadi terlihat anak-anaknya sedang ke bawah gitu Pak, nggak ada yang lebih gitu Pak. Nah, untuk terlihat jelas gitu, bagaimana cara Bapak untuk melihat jelas kalau anak ini mempunyai kemampuan berbeda gitu? Ketika melakukan gerakan sederhana passing ke bawah, dengan satu orang melempar bola, temannya melakukan passing dengan kaki bagian dalam. Kalau gerakannya dia bisa langsung mengarah ke temannya yang melempar bola, itu kan dia bisa, kelihatan dia bisa gitu. Ada anak yang menendang bola tapi tidak lurus. Tidak lurus.
tendangnya arahnya belok ke kiri atau belok ke kanan. Ada yang menendang tidak dengan kaki bagian dalam. Padahal sudah saya sampaikan, sudah diberikan contoh menendang kaki bagian dalam seperti ini, tapi dia masih belum bisa juga. Nah, setelah itu berarti baru saya kelompok-kelompokkan, buat kelompok yang sudah bisa, yang agak bisa, dan kelompok yang belum bisa. Ternyata kemarin di kelas tersebut itu rata-rata kemampuannya menengah ke bawah atau sedang ke bawah gitu. Jadi sebelum mengelompokkan Bapak melakukan pra-inti gitu Pak ya? Pra-inti dengan cara melihat kemampuan anak, dengan begitu Bapak bisa membedakan gitu ya. Tapi nyatanya menengah ke bawah gitu Pak ya? Ke bawah, jadi gerakan yang paling sederhana tuh Pak ya. Menurut Bapak sendiri ada cara lain untuk membedakan agar supaya jelas nih, oh ini yang lebih bagus, oh ini sedang aja tuh, atau yang ini kurang gitu. Ada cara lain nggak menurut Bapak supaya ini anak bisa terlihat jelas gitu perbedaannya? Menurut Bapak bagaimana? Kalau gerakan yang paling sederhana sudah, sebenarnya bisa juga di pra-inti itu ditambah gitu. Oh, ditambah lagi. Bukan dengan lemparan, tapi saling menendang bola. Oh gitu. Teman yang satu dengan satu berpasangan, satu menendang, yang satu menahan langsung menendang, yang satu menahan langsung menendang. Atau kalau sudah mahir sekali langsung tanpa sentuhan, tanpa tahan bola. Tendang, dapat bola tendang gitu Pak Ibu. Jadi kelihatan anak yang sudah mahir bermain dengan anak yang tidak mahir atau yang sedang atau yang kemampuannya memang kurang sama sekali. Jadi menurut Bapak sendiri agar terlihat jelas itu ditambah keterampilannya lagi Pak. Yang tadi kan pertama dipegang bolanya dilempar, yang keduanya dilakukan saling berpasangan gitu Pak. Jadi itu akan terlihat jelas Pak ya. Oh ya. Terus untuk PSN-nya sendiri, cara Bapak agar anak fokus itu bagaimana? Setiap event gerakan, setelah gerakan apa nih, pertama saya suruh praktekkan pergerakan semua. Setelah itu saya stop, saya evaluasi, terus saya ingatkan mengenai fokus, perhatikan fokus gerakannya seperti ini. Nah, kebetulan kemarin itu saya agak kurang untuk memfokuskan anak dalam pembelajaran. Jadi saya masuk ke materi terus. Gitu ya. Bang mengingatkan mengenai fokus, dengarkan dulu nih semua nih. Saya agak kurang memperhatikan fokus anak dalam belajar gitu. Oh, jadi menurut Bapak supaya anak-anak selalu mengingatkan gitu Pak ya? Setiap event gerak. Oh, setiap event gerak selalu diingatkan gitu Pak ya. Untuk rencana kedepannya Bapak seperti apa tuh Pak? Supaya ini berjalan dengan lancar, maksudnya tidak mengalami kesulitan lagi. Rencana Bapak itu bagaimana? Saya baru mulai belajar juga nih berinisiasi. Saya akan selalu berusaha setiap pembelajaran saya akan lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, jadi rencana ke depan supaya tidak mengalami kesulitan kembali, Bapak mencoba mengaplikasikan pembelajaran diferensiasi setiap pembelajarannya gitu Pak ya? Pembelajarannya. Ya, itu rencananya mau dilakukan kapan Pak? Ya, di setiap pembelajaran Pak Yuru. Di setiap pembelajaran saya akan coba gitu. Setiap materi pembelajaran apa, masuk materi apa, saya akan coba berusaha untuk mengelompokkan anak. Yang selama ini kan saya kan hanya kalau belajar itu ya semua anak ya disamaratakan gitu. Ya, besok untuk yang akan datang saya akan berusaha mengelompokkan anak sesuai dengan kemampuan anak gitu. Oh iya. Itu kira-kira mau segera mungkin atau bagaimana Pak? Atau ya, mau maksudnya akan dilaksanakan kapan gitu? Setiap ada jam belajar, saya akan coba. Kayak ini ada beberapa, masih ada 1 minggu saya akan coba untuk mencoba mengelompokkan anak dalam setiap pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak masing-masing. Jadi akan dilaksanakan mulai pembelajaran selanjutnya gitu Pak? Ya, betul. Nah, sesegera mungkin gitu Pak. Untuk pembicaraan kali ini yang Bapak rasakan sudah terbayangkan akan Bapak lakukan seperti apa? Kayaknya sudah ya, yang sebelum masuk inti ya
akan ada pra-inti gitu untuk menemukan anak. Oh, iya. Karena kalau udah pertemuan kedua ketiga kan kita sudah tahu gitu, sudah Pak. tahu Iya, sudah anaknya. tahu anaknya. Anak ini seperti ini seperti ini. Iya, iya. Kalau mata di kebugaran kan terlihat anaknya. Oh ini anak yang bugar. Oh, iya. Yang butuh keterampilan kita perlu pertemuan kedua, ketiga baru bisa mengelompokkan anak. Kalau pertemuan pertama kita harus ada pra-inti, melihat skill anak. Kalau yang perlu keterampilan khusus seperti permainan. Ya, hal tersebut untuk pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Untuk pembelajaran PSN-nya sendiri bagaimana, Pak? Bapak sudah terbayangkan akan seperti apa gitu, Pak? Ya, selama ini kan saya hanya fokus ke materi pembelajaran. Saya kurang memperhatikan sikap anak, kurang memfokuskan anak dalam setiap pembelajaran. Untuk yang akan datang saya akan mulai dengan membentuk sikap anak, mengingatkan sikap anak yang baik seperti apa, harus fokus dalam belajar gitu Pak. Jadi sudah terbayangkan Pak ya yang akan Bapak lakukan di kemudian hari gitu Pak. Ya. Terus pertanyaan terakhir Pak, karena ini waktu sudah Bapak juga ada ngajar Pak ya? Iya. Tadi tungguin anak-anak lagi, anak-anak nyari Pak Kus mana Pak Kus. Pertanyaan terakhir, apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kali ini Pak? Ya, yang pertama saya dapat ya ilmu lah gitu. Dapat yang ilmu ya. Selama ini kan saya yang saya bilang tadi belajar semua anak itu materi sama, penilaian sama. Oh benar sama. Nah, materinya ini anak mampu nggak mampu ya materinya ini ya ini ya. Harus mampu semua gitu. Harus mampu semua ya. Yang seharusnya kan harus dibedakan kemampuan anak satu dengan anak yang lain sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oh begitu ya Pak ya. Sebelumnya saya juga sekali lagi ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dalam tahap pasca observasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.